Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahma Fitriati. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AIUEO. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas-tugas magang pada hari ketiga dengan tema job description dan tugas serta tanggung jawab motivator. Pertanyaan pertama, job description motivator pada kegiatan insidentil. Pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang pertama, kita harus cari tahu alasannya apa, kenapa dia tidak mau masuk kelas. Kemudian bisa kita bicarakan baik-baik kepada anaknya, atau mungkin bertanya kepada kedua orang tuanya langsung, kenapa Bu, kok anaknya tidak mau masuk kelas? Jadi dengan kita tahu alasan dia tidak ingin masuk kelas, kita bisa mencari tahu solusinya seperti apa nih. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita sebagai motivator harus memberikan empati dan simpati, harus memberikan kasih sayang kita, harus memberikan rasa peduli kita terhadap dia yang sedang menangis. Tapi kita tidak boleh menyuruh dia untuk berhenti menangis, dan juga kita mencoba untuk bertanya apa yang membuatnya menangis. Kemudian kita perlahan-lahan kita peluk anaknya, kita belai, kita kasih sayang lah. Kemudian ketika kita tahu apa yang penyebabnya menangis, kita dapat membuat dia gembira lagi dengan hal-hal yang mereka sukai, seperti itu. Pertanyaan nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita bisa menanggapinya dengan tenang, dengan senyuman, dengan teguran yang bisa diterima oleh anaknya itu. Yang mungkin memberinya pujian atau memberinya semangat agar teman-temannya tidak diganggu oleh dia. Dan juga mereka memberikan dia suatu perhatian, karena mungkin dia membutuhkan perhatian dari kita, jadi mengganggu teman-temannya yang lain. Pertanyaan nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita tanya dan coba perlahan-lahan mendekatinya dan juga menanyakan apa sih yang menyebabkan kamu melamun, kamu lagi kenapa? Kita coba tanya pelan-pelan. Lalu ketika dia sudah mulai menceritakan, kita ajak dia kembali untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tentu saja kita sebagai motivator itu menemukan minat baca dan belajar anak dari intrinsiknya atau dari dalam diri anak itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas rutin kita sebagai motivator adalah membimbakan anak, kemudian kita memberikannya reward, memberikan hadiah, atau mungkin kita juga bisa memberikannya metode pembelajaran yang menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan kita berdialog dengan anak itu, kita melakukan pendekatan, melakukan pembicaraan, membuat dia dapat menceritakan apa sih yang dia sukai, apa sih yang dia senangi saat ini, atau mungkin kita lihat apa yang sering dia pegang, apa yang sering dia bicarakan, apa yang sering dia lihat, itu mungkin bisa saja menjadi hal kesukaan bagi dia. Pertanyaan selanjutnya, tugas dan tanggung jawab motivator. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Tentu saja
suasana dan kegiatan yang harusnya diterapkan di kelas Bimba itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Harus benar-benar pembelajaran dibarengi dengan bermain sambil belajar. Pertanyaan nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Dari si motivator ini sendiri harus mempunyai komitmen, harus mempunyai kedisiplinan agar memberikan pembelajaran yang baik kepada anak-anak atau memberikan kebimbaan yang baik untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Sehingga ketika motivator sudah berhasil menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak, bisa langsung tujuan kita tercapai. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawabnya itu membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dengan menumbuhkan minat. Jadi, kita harus menjadi diri kita sendiri, menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Kemudian, kita juga harus membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Dari diri kita sendiri, kemudian kita bisa membagikan itu kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Kita bisa mengamatinya dan juga bisa memulai komunikasi, bisa perhatikan dan memahami perilaku siswa. Dengan begitu, kita bisa menarik perhatian mereka agar tetap aman dan kondusif di pembelajaran yang menyenangkan di Bimba. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Seperti tadi yang sudah saya bilang, kita bisa memperhatikan dan juga jika ada peraturan di dalam kelas, kita bisa membuat peraturannya dibarengi dengan peraturan anak-anak. Artinya, kita bisa membuat peraturan yang mereka setujui dan kita sedikit lebih tegas agar peraturan yang sudah kita buat dapat berjalan dengan baik dan pembelajaran pun nyaman serta aman tercipta. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Kita sebagai motivator harus memberikan motivasi yang positif kepada mereka sehingga mereka akan merasakan bahwa kita sangat menyayanginya, mengasihinya, dan juga kita harus benar-benar terbuka kepada mereka. Dengan begitu, mereka akan nyaman dengan kita serta mereka merasakan kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Tentunya kita melakukan pembelajaran yang sepenuhnya menyenangkan itu tanpa adanya paksaan. Kita harus melihat kondisinya mereka, bagaimana mereka memahaminya. Apabila berjalan dengan baik, kita bisa lanjutkan dengan pembelajaran bermain sambil belajar itu. Jadi, kita benar-benar harus memahami karakter anak seperti apa, sehingga pembelajaran bermain sambil belajar itu tetap berjalan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Ketika kita menumbuhkan minat anak-anak, kita juga harus memperhatikan apa yang dia mau. Jadi, kita benar-benar memastikan seperti ada kemauan nggak ya dalam minat belajar dan harus melakukan evaluasi juga. Kita perhatikan ketika mereka, oh seperti ini dia baru menemukan fokusnya, oh seperti ini dia tidak menumbuhkan kemampuannya. Lalu, mungkin ada cara atau inovasi lain untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Sama seperti sebelumnya, kita lihat dulu nih perkembangan evaluasinya.
apakah dia berkembang, atau kalau dia belum berkembang, nanti kita bisa mencari solusi yang lain, atau mungkin mencarikan inovasi atau variasi. Evaluasi pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Jadi mereka tidak monoton dan bosan di dalam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.